Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Syarifah dengan NIM 21201009. Saya dari kelas Ilmu Pendidikan A dengan dosen pengampu Ibu Dian Rifiati MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga pendidikan dan fungsinya, yaitu pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan atau sekolah merupakan lembaga gasrot dalam struktur penyelenggaraan pendidikan atau sistem pendidikan. Secara yuridis, lembaga pendidikan berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan mengembangkan kecerdasan berpikir. Lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan baik positif ataupun negatif. Lingkungan pendidikan sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan sebab lingkungan pendidikan tersebut berfungsi menunjang proses belajar mengajar secara nyaman, tertib, dan berkelanjutan. Lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian, keterampilan, dan keahlian, yaitu dalam hal pendidikan intelektual, spiritual, serta keahlian atau keterampilan. Dari selanjutnya yaitu lembaga pendidikan dibagi menjadi 3. 1. Lembaga pendidikan formal, 2. Lembaga pendidikan non formal, dan 3. Lembaga pendidikan informal. Pertama, lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat, atau berjenjang dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang sifatnya terstruktur serta berjenjang yang terdiri dari atas pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Materi selanjutnya yaitu pengertian lembaga non-formal dan lembaga informal. Yang pertama, pengertian lembaga non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Contohnya dari pendidikan non-formal yaitu kelompok bermain, sanggar, lembaga, dan pelatihan. Pendidikan non-formal biasanya bersifat fleksibel. Yaitu pengertian lembaga informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Contohnya adalah pendidikan informal adalah seorang ibu yang mengajarkan anaknya untuk berperilaku sopan dan menjaga etika. Seorang ayah yang mendidik anaknya agar bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu lembaga pendidikan dibagi menjadi 3. 1. Keluarga, 2. Sekolah, 3. Masyarakat. Keluarga sebagai pendidikan pertama, sekolah sebagai lembaga pendidikan kedua, dan masyarakat sebagai pendidikan ketiga. Pertama adalah lembaga pendidikan keluarga. Sebagai transmisi pertama dan utama dalam pendidikan, keluarga memiliki tugas utama dalam peletakan dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Dikatakan pertama karena keluarga adalah tempat di mana anak pertama kali mendapat pendidikan. Tugas keluarga dalam meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan anak berikutnya agar anak dapat berkembang secara baik. Dalam lembaga pendidikan sekolah, melalui lingkungan sekolah diharapkan manusia dapat diterima oleh semua golongan yang berkepentingan terhadap lembaga. Dalam era global dan tatanan masyarakat dunia dibutuhkan sumber daya manusia yang kualitatif dan kompetitif, dan keduanya bisa dipersiapkan dan dicapai dari lembaga sekolah. Karakteristik proses pendidikan di sekolah antara lain 1. Usia anak didik di suatu jenjang pendidikan relatif homogen. 2. Waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan yang harus diselesaikan. Yang ketiga, materi atau isi pendidikan lebih banyak bersifat akademis dan umum. Yang terakhir, yaitu yang keempat, adanya penekanan tentang kualitas pendidikan sebagai jawaban kebutuhan di masa yang akan datang. Pendidikan masyarakat. Lembaga pendidikan dengan masyarakat memiliki hubungan yang erat dalam mencapai tujuan lembaga pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya, lembaga pendidikan juga harus menunjang pencapaian tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Pendidikan dalam masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Diselenggarakan dengan sengaja di luar sekolah. 2. Peserta umumnya mereka
bersekolah atau drop out. Ketiga, tidak mengenal jenjang dan program pendidikan untuk jangka waktu pendek. Yang keempat, peserta tidak perlu homogeni. Yang kelima, ada waktu belajar dan metode formal serta evaluasi yang sistematis. Yang keenam, isi pendidikan bersifat praktis dan khusus. Yang ketujuh, keterampilan kerja sangat ditekankan sebagai jawaban terhadap kebutuhan meningkatkan taraf hidup. Kesimpulannya, dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan seumur hidup dikelola atas tanggung jawab keluarga, sekolah, dan masyarakat, di mana masing-masing mempunyai tanggung jawab yang terpadu dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.